Pemirsa, intens investigasi, tertangkapnya seorang konten kreator bernama Chandrika Sari Jusman atau yang lebih akrab disapa Cika dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika obat-obatan narkoba yang diduga sudah tak tabu lagi di kalangan para selebriti. Memang seolah menambah deretan nama-nama panjang para selebriti yang diduga terjerat dalam lembah hitam dunia hitam tersebut. Ia diduga ikut diamankan bersama 4 orang lainnya di salah satu hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan karena diduga kedapatan mengkonsumsi barang haram berjenis ganja yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Lantas, seperti apakah kronologi awal kejadian yang menyebabkan Septi, istri Putra Siregar, tak mau bertemu lagi dengan Cika? Seperti apa kekecewaan Ibunda Rico Valentino yang diduga terlibat permasalahan karena membela Cika? Benarkah pula kini keduanya menganggap seolah ini adalah tulah dari apa yang diduga dilakukan Cika saat itu? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tentu masih segar dalam ingatan bagaimana kejadian kasus dugaan pengeroyokan yang diduga terjadi di bilangan Senopati, Jakarta Selatan pada awal Maret 2022 lalu, seolah menjadi kabar paling buruk dalam kehidupan pengusaha ponsel Putra Siregar bersama dengan rekannya Rico Valentino. Ya, diduga saat itu Cika lah yang mengetahui duduk awal perkara permasalahan ini, karena dialah yang dituding sebagai pemicu dari dugaan pengeroyokan tersebut. Namun ia memberikan keterangan yang justru diduga menjatuhkan pihak Putra Siregar dan Rico Valentino, sehingga akhirnya dinyatakan bersalah oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu. Dan beberapa waktu yang lalu pun istri dari Putra Siregar pun mengatakan sangat kecewa dengan Cika. Ya, Cika minta maaf, tapi itu keterangan Cika yang sebenarnya, bukan yang di media-media lainnya kan memperburuk Bang Putra. Sebenarnya keterangan sebenarnya yang di DM-nya si Cika. Setidaknya dia udah minta maaf sama saya, walaupun dia nggak minta maaf langsung, tapi saya harapnya dia juga nyampein ke media dong. Bang Putra hanya memisahkan. Di situ jelas sendiri Cika mengatakan bahwa Bang Putra memisahkan. Diceritakan saat itu, kejadian yang diduga berawal dari tangisan Cika tersebut diduga menjadi awal kasus dugaan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino terhadap seorang pria bernama Nur Alamsyah. Dalam kejadian ini, Chandrika Sari Jusman atau dikenal Chandrika Cika diduga datang dan menghampiri seorang wanita, diduga Nabila Maharani, yang saat itu berada satu meja dengan Muhammad Nur Alamsyah. Rico yang mengenal Chandrika Cika pun lalu menghampiri meja di mana Cika duduk dan menangis, dan kemudian menarik tangan Cika yang disaksikan oleh Nur Alamsyah, dan saat itu diduga menjadi awal perkelahian antara mereka. Kenal juga sama Putra Siregar. Ya. Apakah Putra Siregar juga datang ke tempat kejadian? Datang. Apa yang dia lakukan? Saat keributan itu dia datang untuk di tengah-tengah. Di tengah-tengah siapa? Dia agak berantem. Berarti posisi orang-orang itu ada di belakangmu. Iya. Kamu mundur, masih melihat? Aku belum melihat. Masih melihat. Putra Siregar datang. Datang. Apa yang dia lakukan? Di tengah-tengah untuk memisahkan. Melakukan pukulan? Nggak tahu. Kan kamu melihat, nah itu dari pakai Iya. sebenarnya. Dia mukul ya? Enggak. Dia mukul atau nggak melihat? Hati-hati. Nah, coba. Orang mendorong. Mendorong.
memisahkan, cuman kedorong yang ada di depannya. Siapa yang didorong? Aku nggak lihat yang didorong siapa, itu udah rame. Lihat lagi dia. Enggak. Dia ngejalanin, ya udahlah mungkin emang ini harus dijalani, ya udah jalanin aja, dia bilang gitu. Tapi yang dia harapin ada keadilan untuk pelaku-pelaku yang lain. Saya minta keadilannya seadil-adilnya untuk anak saya, karena anak saya itu dikeroyok sudah sampai mati. Dan orang yang mengeroyok anak saya itu dihukum seadil-adilnya, seperti anak saya sudah ditahankan di penjara gitu aja. Keadilannya sebenarnya dia kan membela temannya ya, Riko, yang digebukin hampir mati, bahkan dia hampir menghilangkan nyawanya, bahkan dia pulang telanjang, udah nggak pakai baju, cuman pakai celana, udah nggak pakai sepatu, dan handphonenya juga dirampas. Dua tahun lebih berselang setelah kejadian tersebut, bak bumi berputar Chandrika Chika pada hari Senin malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat bersama 5 temannya yang lain terjaring dalam penangkapan yang dilakukan polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka ditangkap saat sedang melakukan pesta narkoba di salah satu hotel di Bilangan Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, dan dalam press release yang digelar tadi malam, Chika bersama dengan kelima orang lainnya dihadirkan ke hadapan awak media lengkap mengenakan kostum tahanan. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka termasuk Chika, di mana tampak hanya bisa tertunduk lesu berusaha menutupi wajahnya. Udah. Cika mana Cika? Cika mana Cika? Monik. Cika mukanya dong. Cika. Oke. Saya dong. Cika mana sih Cika? Cika mandi ya. Pan, follow pan. Set. Aduh. Horor Cika nih. Horor. Susah. Polres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di hotel, di salah satu hotel di daerah Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, ada salah satu hotel ini dijadikan sebagai tempat digunakan orang penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Saat di TKP ditemukan ada 6 orang. Yang pertama dengan inisial AT, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua, inisial MJ, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang ketiga dengan inisial AMO, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial CK, umur kurang lebih 20 tahun, jenis kelamin perempuan. Yang kelima, inisial BB, umur kurang lebih 25 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial HJ, umur kurang lebih 27 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah satu buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. CK itu merupakan selebgram, mungkin rekan-rekan sudah ketahui. Kemudian juga salah satu dengan inisial HJ
itu merupakan atlet e-sport. Yang menarik, pada saat dilakukan penggerebekan, polisi mengamankan barang bukti berupa liquid yang rupanya sudah bercampur cairan ganja yang notabene modus baru dalam penggunaan narkoba. Dan setelah dilakukan tes urin, 4 orang termasuk Chika positif ganja, sedangkan 2 teman lainnya positif narkotika golongan 1, yaitu metamfetamin. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan pun mengakui masih mendalami kasus pidana penyalahgunaan narkotika dengan modus baru yang melibatkan mantan kekasih Thorik Halilintar tersebut. Dan kabarnya status Chika beserta kelima temannya yang lain rupanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk sementara, Chika CS terancam dijerat dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Barang bukti yang kita amankan, pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Setelah hasil pemeriksaan dan di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka. Itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT, yaitu dia didapatkan oleh dari temannya. Ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Positifnya ganja atau ada narkoba jenis lain? Ini perlu kita sampaikan, ada 4 orang yang kita temukan positif narkoba jenis ganja, kemudian ada 2 orang juga yang positif metamfetamin. Kita sudah melakukan pemeriksaan urin juga, jadi pemeriksaan urin juga dilakukan terhadap 6 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan urin juga ditemukan ada temuan lain seperti metamfetamin. Nah, ini akan tetap kita lakukan pendalaman. Berkaitan dengan yang positif menggunakan ganja atau THC itu dengan inisial AT, kemudian inisial NJ, kemudian inisial CK, dan inisial AMO. Ya, untuk yang positif menggunakan metamfetamin itu inisial HJ dan inisial BB. Ke-6 orang yang sudah kita amankan itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah kita tetapkan sebagai tersangka melakukan penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Baik, pasal yang kita gunakan adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya kurang lebih 4 tahun. Apabila memang memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi, itu sudah diatur juga di dalam undang-undang. Apabila memang memenuhi persyaratan dilakukan rehab, maka tidak menutup kemungkinan. Sementara itu, nama Chandrika Sari Jusman atau yang lebih akrab disapa Chika, memang namanya sendiri mencuat sejak viral di media sosial TikTok karena bergoyang dengan lagu berjudul Papi Chulo. Namanya pun semakin menanjak diduga karena hubungannya dengan Thorik Halilintar. Seperti apa Chika menceritakan kisahnya bersama Thorik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Hai, saya Faradina Mufti. Jangan lupa saksikan Intens tiap hari Senin sampai Sabtu 5 kali sehari.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mencuat namanya sejak viral di media sosial TikTok karena bergoyang dengan lagu berjudul Papi Chulo, nama Chika memang kembali mencuat pasca hubungannya dengan Thorik, namun telah berakhir di tahun 2020 lalu seiring dekatnya Thorik dengan Fuji. Keduanya menjalin kedekatan selama 3 bulan, berawal dari pertemanan yang akhirnya berlanjut sampai keduanya sama-sama memiliki ketertarikan masing-masing. Meski begitu, namanya masih sering dibawa-bawa perihal kedekatan mantannya dengan Fuji. Meski begitu, Chika mengaku tak risih akan hal tersebut. Alhamdulillah sih nggak hilang sih, alhamdulillahnya ya. Tapi sejauh ini kamu risih nggak sih masih terkait-kaitin sama Thorik? Risih sih nggak, cuman kadang nggak nyaman aja bikin hubungan kita jadi nggak baik. Sedangkan aku sama mereka nggak ada masalah, udah baik-baik aja, tapi ya jadi kayak gimana ya, kayak diadu domba lah. Cuman ya udahlah, yang penting emang kita tuh baik-baik aja, nggak ada masalah. Kan sempet gimana ya, kita sebelum kenal sama Fujinya aku kan nggak enak ya, karena di komen-komen di banyak berita aku tuh kayak ngejatohin dia. Tapi semenjak kita ketemu, ngobrol aslinya gimana, kita tukar cerita, ya aku minta maaf kalau misalkan ada sesuatu yang bikin dia kesel, udah gitu. Jadi kita udah baik-baik aja, baik-baik aja, kita nggak ada masalah, temenan aja. Tapi ada komunikasi kan dengan kedua orang itu? Kalau Fujinya iya, kalau Thorik enggak. Apa tuh komunikasi seperti apa sama Fuji? Kalau Fuji kan kita beberapa acara kemarin ketemu, kita ngobrol, atau kadang aku reply story. Sementara itu, kehebohan sempat terjadi karena pengakuan mengejutkan Chika Chandrika yang tak pernah selingkuh dan merasa dikhianati oleh mantan Thorik Halilintar. Sontak hal ini langsung dibalas oleh Thorik pada waktu itu yang menyatakan jika hubungannya dengan Chika tak berakhir baik-baik saja. Thorik bahkan berkisah kisah cinta yang terjalin dalam waktu relatif singkat tersebut berakhir saat Chika berselingkuh. Lantas seperti inilah jawaban Chika. Gue gak permasalahin lu berhubungan, cuman jangan langsung dibikin konten. Iya, cuman tuh kayak bener-bener baru malamnya ini jam 12, siangnya tuh langsung. Ya, lu baru tahu? Baru tahu siang itu. Artinya putus karena orang ketiga, betul maksudnya? Enggak kok, enggak ada faktor lain. Aduh enggak deh. Itu benar, aku nanya karena di situ posisinya aku masih sama dia. Oh ya, masih sama. Kapan itu mungkin waktu itu boleh? Aku nanya itu, aduh aku lupa deh kapan nanyanya deh. Pokoknya pas setelah ada konten itu aku nanya, ya yang namanya perempuan gitu wajar lah nanya, memastikan. Ya udah aku nanya aja itu sebenarnya tuh apa, itu ya buat mastiin aja, bukan buat marah atau apa. Emang sebenarnya kita nanyanya baik-baik. Fuji awalnya kayak kenapa, ada apa gitu, soalnya dia kaget kan. Aku langsung nanya, ya aku maksudnya mastiin daripada aku dengar berita dari kanan kiri, aku mastiin ke orangnya langsung. Dia ngejelasin, udah gitu sih. Dia penjelasannya mungkin saat itu penjelasannya udahlah nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin, yang penting kayak aku nanya dia ngejelasin, udah clear. Masih berhubungan, emang kita baik-baik, kita temenan. Sampai enggak, sekarang masih baik? masih baik-baik aja, cuman ya kecewa suka kecewa sih enggak ya. Ya udah gitu, mungkin emang nggak jodoh atau emang udah nggak cocok. Tapi hubungan aku sama Fuji pun baik-baik aja, nggak ada masalah. Sementara itu, hubungan Thorik dan Fuji juga bisa dibilang panas pada masa itu, dituding karena hadirnya Chika kembali ke kehidupan Thorik. Seperti inilah jawaban Chika. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen
jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Yo, jangan lupa subscribe Intens jelang 3 juta subscribe. Mantap. Jika menelisik ke belakang, kisah cinta Thorik dan Fuji di awal memang bisa dibilang tidak baik-baik saja. Fuji mengaku sempat mendapat teror chat dari mantan Thorik yang bertanya perihal hubungannya benar ataukah settingan. Seperti ini jawaban Chika kala itu terkait hal tersebut. Kalau itu aku nggak tahu sih, karena banyak banget ada yang sebenarnya enggak dibikin iya. Jadi aku kayak udahlah, nggak mau ngikutin. Yang aku lihat sih ya mereka bahagia gitu. Jadi ya udah biarkan mereka bahagia, aku sih nggak kenapa-napa. Kecewa sih kadang jadi banyak yang berita-berita baru yang sebenarnya tuh enggak, itu aja sih. Jadi sakit hati kayak, aduh hasilnya tuh nggak kayak gini, kenapa harus kesebarnya tuh kayak gini. Gimana ya, aku sih biasa aja ya. Aku ini dari Thoriknya apa gimana yang membatasi sendiri? Mungkin karena ya pasti kalau misalnya udah punya pasangan, menjaga hati pasangannya kan. Jadinya mungkin lebih baik enggak daripada nanti menyakiti pasangan. Ajang penghargaan paling bergengsi bagi para selebriti tanah air dan paling dinanti oleh seluruh selebriti di tanah air, Silet Awards, akan kembali hadir menyapa pemirsa setianya. Maka tak heran memasuki tahun ke-11 penayangannya, para artis atau baik mereka yang nantinya akan tampil sebagai pengisi acara maupun sebagai nominator di sejumlah kategori tersilet sudah tak sabar menunggu datangnya malam bergengsi tersebut. Jangan lupa vote artis-artis idola pemirsa untuk menjadi pemenang kategori yang tersilet dengan cara melakukan vote melalui aplikasi RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Alhamdulillah ya, bersyukur pastinya kan, karena dapat apresiasi yang baik dari penonton khususnya Silet. Bersyukur pastinya kan, karena hasil kerja keras kita kan ngerjainnya sepenuh hati ya. Waktu yang diluangkan tuh cukup banyak. Tenaga, pikiran, effortnya luar biasa lah, sampai kita lebih banyak di sini daripada di rumah kan gitu. Nah, dapat apresiasi seperti ini ya happy ya pastinya. Terus bersyukur. Soal nanti menang atau enggak itu udah bonus aja lah. Sebenarnya dengan kita diminati, ditonton terus itu aja udah bersyukur ya. Sekaligus kemudian sekarang ada Silet bikin suatu ajang yang rutin tiap tahunnya kan. Dan kita ada di dalamnya, tapi ini nggak jadi euforia sih, tapi menjadi apa ya, buat kita menjadi penyemangat. Oke pemirsa Silet, aku mau kasih guidance untuk voting di ajang Silet Award ya. Jadi langsung buka aja Instagramnya official RCTI, di follow dulu pastinya, lalu buka vote ya. Oke, buka cari sinetron tersilet. Oke, udah buka ya. Lalu langsung tulis komennya. Terus di komen seperti ini misalnya. Pilih sinetron TBPNH ya, jangan yang lain. Langsung send. Kayak gini. Gitu aja, oke? Oke, pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa vote tukang bubur pengen naik haji supaya menjadi sinetron tersilet. Caranya gampang kok.
teman-teman ambil handphonenya, habis itu download RCTI Plus ya, kalau yang belum punya. Jangan lupa download. Nah, habis itu kalian scroll ke bawah tuh. Ya, scroll ke bawah. Nah, voting silet tuh. Klik. Nah, habis itu vote now. Habis itu searching atau cari sinetron tersilet tuh. Sinetron tersilet. Nah, klik. Habis itu cari deh tukang bubur pengen haji. Set. Nah, habis itu vote. Set. Nah, gampang kan? Untuk Instagram juga bisa. Dan Instagram juga bisa nih guys, untuk pemirsa silat yang ada di rumah, ya. Ambil handphone sendiri. Buka Instagram kalian, jangan Instagram orang lain. Instagram kalian, ya. Habis itu vote no nih tulisannya. Tuh, vote no, cari. Ayo kasih tahu dong. Cari sinetron tersilet guys. Kita cari sinetron tersilet, ntar kita cari dulu. Nah nih. Nah. Tuh, tukang bubur D5. pengen naik haji D5. Kemarin mau posting tuh. Mau posting, yang ini belum coret semua, yang ini ada. Jangan lupa vote-nya D5 di komen, kolom komentar. Cara vote-nya kamu harus komen di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Tuh, nanti pas di postingannya tuh kan selalu ada nih yang kayak mau berapa, D berapa. Nanti kamu vote di situ. Ya, vote Silet Awards 2024. Vote Silet Awards tuh. Nantikan malam puncak Silet Awards yang nantinya akan diadakan di RCTI bersama kita para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.